Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saripala. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang ditugaskan oleh mata kuliah Hukum Pidana. Dan di sini saya mengangkat sebuah judul yang judulnya itu upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik. Nah, mungkin untuk judul saya mengambil ini karena kenapa eh, sering kita lihat ketika banyak wartawan yang sedang meliput, sedang mencari informasi-informasi, ternyata dari pihak pemerintah melarang akan menyebarluaskan berita tersebut. Padahal kita sebagai warga negara sangat butuh yang namanya informasi-informasi terbaru dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke latar belakang. Baik, seiring dengan pesatnya perkembangan pers dan telekomunikasi yang berdampak semakin beragamnya suatu aneka jasa-jasa, fitur atau fasilitas telekomunikasi yang ada sesuai dengan hukum ekonomi, semakin banyaknya permintaan kebutuhan dan informasi dan semakin banyak penawaran penyediaan jasa informasi. Peralihan dari masa sensor pers atau zaman Orde Baru kepada pers bebas era reformasi sering menyebabkan benturan-benturan kepentingan antara eh, wartawan dengan sumber berita, baik dari kalangan orang awam, pejabat, atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Ternyata masih belum ada jaminan perlindungan kepada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik, meskipun sudah diatur dalam undang-undang meskipun sudah diatur secara eksplisit dalam pasal 8 Undang-Undang Pokok Plus nomor 40 tahun 1999. Namun, kenyataan yang sering terjadi meskipun Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 menjamin hak tolak pers untuk mengungkapkan sumber informasi kepada layak, ternyata tidak berjalan mulus. Secara legal formal memang wartawan ini memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Jadi sejauh ini meskipun sudah terbentuk pasal undang-undang yang memang mengatur hak wartawan untuk meliput atau mengambil sumber informasi ini, belum berjalan secara legal atau secara mulus gitu. Jadi masih banyak benturan-benturan antara wartawan dengan pejabat-pejabat. Ya meskipun di sini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, namun itu hanya aturan tapi tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan para pihak wartawan. Baik, kita langsung masuk ke pokok permasalahan. Di sini saya mengambil dua pokok permasalahan. Yang pertama itu tindak kekerasan apa saja yang sering terjadi kepada wartawan pada saat menjalankan tugas di lapangan. Dan yang kedua, upaya apa saja yang dilakukan apabila terjadi tindak kekerasan kepada wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik. Baik, kita bahas yang pertama yaitu bentuk tindak kekerasan yang terjadi kepada para wartawan. Nah, banyak contoh kasus yang terjadi antara bentroknya wartawan dengan aparat pemerintah. Di sini saya mengambil contoh kasus yang terjadi pada tahun 2012, yaitu kasus Rundapa. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para wartawan. Pelanggaran yang pertama adalah dengan menghalang-halanginya wartawan untuk mengambil gambar. Nah, padahal sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah. Setiap wartawan berhak untuk menjalankan tugas sebagai pencari berita.
dengan dihalang-halanginya wartawan untuk mendapatkan berita oleh polisi, maka secara tidak langsung dari pihak pemerintah atau dari pihak kepolisian telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan untuk wartawan mengambil informasi terbaru. Di sini tidak hanya para polisi menghalang-halangi, namun ada juga perampasan semacam kamera dan pemukulan dari polisi kepada wartawan. Nah, secara tidak langsung kita bisa melihat tindakan yang dilakukan oleh polisi kepada wartawan ini bisa seharusnya dapat dijerat dengan KUHP, ya, bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh para aparat kepada para wartawan ini. Jadi tidak ada eh, keberlangsungan tidak ada hukuman bagi para polisi yang meskipun mereka telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1900, itu menghalang-halangi para wartawan untuk mengambil berita atau informasi terbaru. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan bila tindak kekerasan terhadap wartawan. Nah, jadi kita akan membahas tentang upaya yang dilakukan bila terjadi tindak kekerasan kepada wartawan yang sedang mengambil informasi-informasi terbaru. Selanjutnya kita akan bahas mengenai upaya yang dilakukan bila terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan. Nah, di sini ada beberapa macam upaya yang perlu dilakukan ketika perbentrokan antara wartawan dengan aparatur pemerintah terjadi. Nah, yang pertama bisa dengan mediasi dan bisa juga dengan melalui jalur hukum. Ketika dengan cara mediasi belum menemukan titik permasalahannya di mana, dari pihak wartawan bisa menuntut melalui jalur hukum kepada aparatur pemerintah, karena di sini bukan yang melanggar Undang-Undang Nomor 40 itu bukan dari kalangan wartawan, tetapi dari kalangan aparatur pemerintah, yaitu kepolisian yang telah melanggar beberapa aturan yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, di sini dari pihak wartawan bisa menuntut ke jalur hukum ketika melalui mediasi tidak dapat menemukan titik terang permasalahan ini. Dari kasus ini kita melihat bahwa dari wartawan tidak hanya berdiam diri dan menunggu keputusan. Ternyata dari pihak wartawan ini telah menuntut ke pemerintah dengan terjadinya kekerasan seperti ini. Namun apa yang terjadi dari respon dari pemerintah kepada seorang wartawan, mereka hanya seolah-olah kasus ini ditutupin, tidak bisa tidak diumbar-umbar secara umum. Jadi ketika wartawan sudah menuntut, namun dari pihak pemerintah mereka hanya mengabaikan tuntutan dari dari seorang wartawan. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah melakukan hal seperti ini bukanlah hal yang wajar, karena ketika pemerintah melakukan pelanggaran yang telah ditentukan dalam pasal atau undang-undang, seharusnya pihak pemerintah pun harus menanggung resiko yang layak didapati dengan pelanggaran yang yang mereka langgar gitu. Jadi tidak menutup kasus ini dengan cara bersembunyi-sembunyi gitu. Kalau bisa terbuka, pecahkan permasalahan ini, teliti kasus ini dengan baik dan temukan dari mana titik mula permasalahan ini terjadi. Baik, mungkin itu pembahasan mengenai pokok permasalahan yang telah saya bahas. Yang selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita
pada kali ini. Kesimpulannya yaitu pelindungan wartawan harus menjadi perhatian semua pihak, antara lain organisasi profesional, PWI, AJI, Dewan Pers, tempat wartawan menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum Pers atau LPBHP. Nah, dalam kasusnya perusahaan pers yang menaungi wartawan harus lebih bertanggung jawab secara proaktif memberikan bantuan hukum sejak terjadinya tindak kekerasan, menuntut tanggung jawab negara, dalam hal ini pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum, kejaksaan dan hakim, untuk lebih serius menangani kasus-kasus tindak kekerasan terhadap wartawan. Karena dengan wartawan kita dapat mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai di dalam negeri maupun di luar negeri. Yaitu ada saran. Nah, mungkin untuk saran di sini lebih berfokus kepada para penegak hukum. Nah, penegak hukum terhadap pelaku kekerasan tersebut harus lebih bisa menuntaskan permasalahan yang terjadi. Jangan ya meskipun yang melakukannya itu dari aparatur pemerintah, apa boleh buat ketika mereka melanggar hukum, melanggar undang-undang, harus diusut kasusnya secara tuntas. Jadi jangan eh, disembunyi-sembunyikan ketika melanggar hukum yang berlaku, maka harus diusut dengan tuntas, dan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari paper tugas hukum pidana yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.